Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman YouTube, teman-teman dunia maya, teman-teman saya yang saya tidak pernah lihat. Nah, teman-teman semua, tapi hati kita menyatu ya teman-teman ya. Karena kita bergabung di sini di dunia retail, di dunia persembakoan. Jadi kita selalu saling melihat video-video kita, video teman-teman kita semua. Selamat datang ya teman-teman ya, selamat datang, selamat bergabung di channel saya, channel Fiona Retail Home Official. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel saya minta subscribe-nya dulu ya teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan membahas 5 hal di balik kesuksesan toko sembako. Jadi apa saja 5 hal kesuksesan di balik toko sembako? Karena teman-teman ya, banyak di luar kita itu usaha-usaha yang lebih besar dari kita dan juga lebih kecil dari kita teman-teman ya. Jadi mungkin di luaran sana kita lihat yang sukses itu banyak, yang sangat sukses itu banyak, dan di bawahnya kita yang biasa-biasa aja banyak, bahkan yang baru merintis pun juga banyak ya teman-teman ya. Jadi usaha itu seperti apa sih sebenarnya ya? Kesuksesan itu seperti apa teman-teman ya? Nah teman-teman, ternyata yang paling pertama tujuan kita itu ya teman-teman ya, tujuan kita usaha itu untuk apa teman-teman? Jadi tujuan kita tuh apa sih? Untuk berusaha tuh untuk apa sih gitu. Nah yang pertama kan otomatis kita itu pengen sukses ya teman ya, pengen bisa apa ya, membuka usaha ini biar kita itu mencari rezeki yang barokah gitu teman-teman ya. Otomatis kan kita tuh dalam membuka usaha tadi kan punya keinginan gitu teman-teman ya, ingin seperti apa sih ke depannya, ingin menjadi apa sih kan kayak gitu teman-teman ya. Jadi banyak sekali di komentar-komentar itu yang baru mau memulai usaha, Mbak gimana caranya kalau baru mau buka usaha sembako, atau Mbak gimana caranya gini-gini, banyak sekali pertanyaan gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tuh intinya kalau kita mau usaha teman-teman ya, itu kita harus punya niat dulu. Jadi niat kita itu mau apa? Mau memperbaiki perekonomian keluarga kita, mau mencari maisah, menambah ekonomi keluarga gitu teman-teman ya. Jadi diniatin dulu. Kalau kita cuma bertanya-tanya saja kan kita tidak berani menjalani, tapi kalau kita niat teman-teman ya, kita niat di hati kita, di dalam hati kita, meskipun uangnya kita itu sedikit, modal kita itu sedikit teman-teman ya, tapi kalau kita itu punya niat tadi, punya keinginan, jadi ya otomatis kita itu akan jalan sendiri gitu teman-teman ya. Semangatnya kita itu jalan sendiri karena kita punya niat teman-teman. Nah beda lagi kalau kita hanya ikut-ikutan teman-teman ya. Ada tetangga kita jualan, kita ikut jualan. Ada tetangga kita buka ini, kita ikut jual. Jadi hanya ikut-ikutan tapi nggak punya niat. Beda teman-teman ya. Kalau cuma ikut-ikutan itu nanti bisa berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita punya niat, beda lagi teman-teman ya. Nah yang kedua lagi teman-teman yang harus diperhatikan tuh apa? Di balik 5 kesuksesan di dalam toko sembako, yaitu harus ulet teman-teman, ulet, kerja keras, semangat, gigih gitu teman-teman ya. Jadi untuk toko sembako itu harus bukanya itu lebih awal, tutupnya lebih akhir gitu teman-teman ya. Jadi disitulah kita itu mencari peluang agar kita lebih banyak didatangi sama pembeli teman-teman ya. Tapi kalau kita itu di situ malas-malasan, buka warungnya itu kesiangan, nutupnya itu cepet gitu teman-teman ya. Akhirnya kan proses pembelian jual beli tadi kan lebih singkat gitu teman-teman ya. Sedangkan kita minta pembeli kita banyak, tapi kita itu males-malesan. Dalam buka warung itu kita malas-malesan gitu. Juga di dalam barang-barang yang kita jual itu sering barang yang nggak ada gitu teman-temannya. Jadi kan nanti orang itu gimana kalau caranya kita jualan kalau kita nggak niat gitu ya. Jadi kita itu pedagang itu harus ulet, telaten gitu teman-teman ya. Jadi harus di dalam membenahi warung sembako kita ini, kita ibaratkan seperti tokonya orang gitu teman-teman ya, yang di situ kita bekerja di toko itu, dan kita tuh memang harus ulet di situ karena kita dipantau sama bos kita biar kita tidak dipecat, biar kita tidak
apa ya, dicap seperti karyawan yang malas gitu teman-teman. Kan kita kan semangat teman-teman, kita bersih-bersih, kita harus nata ini nata itu, bahkan yang nggak disuruh pun kita itu kerjain gitu teman-temannya ya. Kalau seperti itu kan kita punya nilai plus di bos kita ya teman-temannya ya, seperti itu. Jadi suksesnya toko kita itu ya karena kita sendiri yang gigih, kita sendiri yang pengen berubah, kita sendiri yang pengen berusaha gitu teman-teman ya. Jadi kenapa kadang orang berpikir kenapa usaha kita itu sulit berkembang gitu ya. Nah jangan-jangan teman-teman yang ketiga nih teman-teman, kita itu terlalu boros teman-teman. Jadi kadang usaha sembako itu teman-teman ya, itu tuh mereka itu mau sukses tapi mereka itu lupa apa, boros teman-teman. Jadi dia itu setiap ada bakso lewat dibeli, ada tukang apa namanya cilor lewat dibeli, ada tukang bakwan lewat dibeli, nanti ada batagor lewat dibeli, nanti ada mie ayam lewat dibeli. Jadi nafsu teman-teman ya, apa aja yang dilihat sama dia, matanya dia itu dibeli, ngerasa di dalam lacinya dia banyak uang teman-teman. Jadi kayak gitu kadang pengusaha-pengusaha yang banyak saya temui teman-teman ya, itu kenyataannya dia cerita sama saya seperti itu. Kenapa Bu kok berhenti jualannya, yang dia awalnya dulu belanja sama saya teman-teman ya. Ini cerita nggak usah disebut namanya, tapi ini ada ceritanya teman-teman. Dia itu punya warung sembako, masih kecil-kecilan juga, bahkan kalau aku lihat ya sudah agak besar teman-teman. Dia ngambil barang ke saya, jadi nanti itu belanja grosir gitu untuk dijual lagi. Terus kok lama sekali nggak belanja, kan saya tanyain kenapa Bu kok nggak belanja lagi, kenapa ya. Sebenarnya sih kok dia nggak belanja ke saya juga nggak apa-apa, tapi ternyata apa jawabannya dia, warungnya habis nggak bisa belanja lagi. Kenapa Bu, saya tanyain. Ya karena tadi semua kebutuhannya dia ambil di dalam warung sembakonya dia. Terus habis itu nanti si suaminya, anaknya, semuanya apa-apa lewat dibeli, jadi nggak ngerasa kalau yang dia keluarin itu padahal itu sak pokok-pokoknya, bukan keuntungan di warung sembako tadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau sukses teman-teman ya, kita tuh harus tahu mana yang untungnya kita, mana yang pokoknya kita. Jadi kalau kita tuh mau usahanya sukses ya jangan boros-boros, jangan ngambil uang laci terlalu banyak, ambil sak perlunya. Kalau memang keuntungan satu hari 100.000, ambil 50.000, yang 50.000 dipakai modal lagi untuk nambahin modalnya kita. Jangan diambil lebih dari 100, karena apa? Keuntungannya warung itu kan hanya 10-15% teman-temannya, kita ambil aja seperti itu. Lah kalau kita ambilnya kebanyakan kan nanti pokoknya hilang teman-teman, lama-lama barangnya kita itu habis gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa ngisi warung kita lagi. Dan yang keempat teman-teman ya, kita sebagai pemilik toko kelontong itu harus berjiwa inovatif dan terbuka teman-teman ya. Jadi kita tuh harus tahu tren-tren apa sekarang yang lagi jalan. Kita harus menyesuaikan kebutuhan pasar teman-temannya, seperti apa zamannya sekarang, apa yang lagi ngetren, apa yang lagi rame nih dibeli sama orang. Kita harus tahu, jadi kita harus peka teman-teman ya. Jadi sekarang ini orang lagi butuh apa, kita harus tahu gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kita itu harus mengikuti kemajuan zaman teman-teman ya. Jadi dibalik semua sekarang ini, selain kita harus mengikuti kebutuhan pelanggan teman-teman, kita itu harus mengikuti kemajuan zaman. Karena apa? Di zaman sekarang itu banyak yang butuh pulsa, banyak yang butuh isi token, banyak yang butuh isi dana, isi GoPay, isi macam-macam lah teman-teman ya, bahkan transfer, bahkan di situ bisa tarik tunai, apapun. Jadi kita itu sebagai pewarung harus benar-benar mengikuti ya teman-temannya. Jadi warungnya kita tuh nggak akan tertinggal. Seandainya zaman sekarang orang pada nggak pakai uang cash nih, uangnya di dalam HP, kita punya untuk mereka belanja ke kita, biar mereka nggak perlu bawa uang, kita harus ngikuti zaman seperti itu. Mereka mau tarik tunai, kita juga punya alatnya gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus mengikuti keinginan pelanggan biar warung kita tidak tertinggal, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian video sharing dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi selalu semangat dan selalu berbenah teman-teman ya, biar warung kita semakin hari semakin dicari sama pelanggan. Oke, cukup sekian dari saya, banyak kurangnya saya minta maafnya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.